api penyakit ujub. Yang pertama adalah kita harus banyak mengevaluasi diri kita, sehingga kita tahu tentang diri kita. Caranya bagaimana cara kita mengetahui diri kita itu? Lihat nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat Allah apa saja yang diberikan kepada kita. Kalau kita menghitung nikmat Allah bisa apa tidak? Tidak bisa. Kesehatan, ya kan? Nikmat ini Allah banyak sekali. Kemudian lihat apa yang kita amalkan untuk Allah. Kita ini sebagai hamba tidak melaksanakan sebagaimana seharusnya, banyak kurang. Bahkan untuk mensyukuri apa yang Allah beri saja kita tidak mampu. Maka dari itu kita ini, sehingga kita merasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tidak ada yang dapat menyelamatkan aku kecuali ampunan-Mu. Kalau amalanku ya Allah, amalanku tidak sebanding, bahkan tidak mencukupi untuk mensyukuri nikmat-Mu. Maka kalau orang merasa seperti ini, tidak ada kesempatan baginya untuk membanggakan diri. Yang kedua, mengingat tentang hakikat dunia. Dunia ini dan hakikat akhirat. Kita tahu dunia dan akhirat. Kita diciptakan bukan untuk dunia, sehingga kita tidak perlu membangga-banggakan dunia kita. Tapi bagaimana kita mengejar akhirat kita? Sedangkan akhirat kita, dosa itu pasti, amal itu diterima belum tentu. Makanya seperti dibilang, katanya nasihat orang tua, amal kita itu tidak seberapa. Ya, amal kita tidak seberapa dibandingkan dengan nikmat Allah. Maka jangan kau sulitkan lagi dirimu di akhirat kalau dengan apa? Jangan kau sulitkan lagi dirimu di akhirat dengan kau banyak berbuat dosa. Berhenti dari dosa. Amal saja cuman sedikit, jangan kau tambahi lagi dengan dosa. Amal sudah belum tentu menyelamatkan kita, kemudian kita tambahi lagi dengan berbuat dosa, maka semakin sulit bagi kita di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah kita selalu mengingat kepada Allah dan nikmat-nikmatnya, dan kita selalu mengingat kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang dapat menyembuhkan orang daripada penyakit hati termasuk ujub kecuali Al-Quran. Seperti dikatakan oleh Allah, syifa'un lima fi sudur, sebagai penyembuh bagi apa yang ada di dalam hati. Kemudian yang keenam, banyak duduk bersama orang-orang yang ikhlas, hadir di dalam majalisul ilm, majelis ilmu yang mengingatkan kita kepada keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, menjauhkan diri dari orang-orang yang suka membanggakan diri, karena akhlak ini akan meniru. Karena kalau ada orang membanggakan diri, pasti teman yang di sampingnya akan membanggakan dirinya juga. Maka saling tinggian. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan apa? Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid waladi Adam. Tuannya, yakni pemimpin daripada anak Adam. Katanya Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan para anbiya semua tahta liwa'i. Semua ada di bawah benderaku pada hari kiamat. Kemudian Rasul akhirnya dengan apa? La fakhr. Tidak ada kebanggaan. Dikatakan demikian itu karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh membanggakan diri. Kemudian kenapa diucapkan oleh Rasul? Mimba bitahaddus bin ni'mah, dari bab berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma bi ni'mati rabbika
fahaddis, sehingga dia harus lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedelapan, cara mengobatnya adalah dengan membaca sirahnya para ulama al-mukhlisin, ulama-ulama yang ikhlas. Ada Syiar A'lamun Nubala, ada kitab-kitab yang lainnya. Kemudian tidak lupa yang kesembilan, selalu mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri untuk mencari kelemahan kita, kekurangan kita. Makanya Umar Ibn Khattab selalu mengatakan, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Mudah-mudahan Allah merahmati seseorang yang memberikan hadiah kepadaku aibku. Coba Umar yang kerasnya seperti itu, dia mengharap ada orang yang memberi hadiah. Ketika ada orang yang mengkritik, ketika ada orang yang ini kamu salah, Umar itu menganggap orang itu memberi hadiah. Kau memberi hadiah kepadaku. Maka ini muhasabat an-nafs, mengevaluasi diri. Inilah diantara cara-cara kita untuk menterapi rasa ujub, berbangga diri pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita daripada al-ujub dan berbangga